Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Teguh, dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, ayo kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Ya, selesai. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Ibu akan absensi terlebih dahulu, nggih. Nah, bagi yang namanya dipanggil, nanti angkat tangan, sebut nama, ucapkan dengan hadir, Bu, seperti itu. Mbak Ninin hadir? Halo? Mbak Ninin? Oh, belum bergabung. Mbak Wahyu ada? Ini baru bergabung ini saya Bu, mic-nya belum. Oh iya, Mbak Wahyu ada? Sakit gigi, Bu. Oh, sakit gigi, nggih. Mas Jaka ada? Iya, Bu, hadir, Bu. Mbak Zahra? Alhamdulillah semua anak-anak Ibu hadir mengikuti gimit pada pagi hari ini, nggih. Nah, baiklah anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita nyanyikan bersama-sama. Beri memori. kadang nggak penyanyi. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Dan kita seterusnya. Ya. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian teks eksplanasi. Ayo, siapa yang masih ingat apa pengertian dari teks eksplanasi? Coba Mbak Zahra, masih ingat apa pengertian dari teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan suatu proses atau tahapan, mengapa dan bagaimana sesuatu fenomena itu atau peristiwa terjadi yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Iya, pinter. Nah, dalam teks eksplanasi itu terdapat struktur pembentuk teks eksplanasi. Ada berapa anak-anak struktur pembentuk teks eksplanasi? Ayo, ada berapa kemarin? Struktur pembentuk teks eksplanasi ada berapa anak-anak? Ada 3, Bu. Ada 3, Bu. Betul sekali. Apa saja? Yang pertama? Pernyataan umum. Kedua? Deretan penjelasan. Yang terakhir? Interpretasi. Pinter semua. Iya, betul sekali anak-anak. Berarti kalian sudah memahami tentang pengertian teks eksplanasi. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, bab globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia dan IPA.
Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Kita simak ya. Nah, kita sudah membaca tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah melihat dari tujuan pembelajaran tadi, anak-anak, berarti kegiatan pembelajaran apa yang akan kita kerjakan pada hari ini? Dari tujuan pembelajaran ini tadi? Menganalisis informasi dari teks. Iya, betul. Apalagi? Menuliskan informasi dari teks eksplanasi. Betul sekali, nggih. Apalagi anak-anak? Menganalisis cara menghemat energi. Tepat, nggih. Satu lagi? Membuat hasil percobaan energi listrik. Iya, ini nanti yang menarik buat kalian. Membuat percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Betul. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan artikel teks eksplanasi yang berjudul Hemat Listrik. Siapkan buku catatan kalian untuk menulis informasi penting yang ada dari bacaan ini nanti, nggih. Kita baca secara bergantian, Ibu tunjuk nanti yang membacanya. Baik, ya. Sudah terlihat apa kurang besar ini? Kurang besar, Bu. Ibu besarkan dulu. Ampun. Sudah, Bu. Ampun. Ya, paragraf pertama, ayo dibaca Mbak Risana. Ya, Bu. Hemat listrik. Banyak sekali manfaat energi listrik yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan tidak banyak yang dapat diperbuat oleh manusia tanpa adanya energi listrik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tak luput dari penggunaan energi listrik. Iya, ganti Mas Teguh. Ketersediaan energi listrik semakin terbatas karena penggunaannya juga semakin bertambah dari hari ke hari. Inilah yang melatar belakangi mengapa pentingnya sebuah gerakan untuk menghemat energi listrik yang dimulai dari sebuah sekolah. Gerakan hemat listrik bukan berarti pelit dengan listrik atau membatasi penggunaan energi listrik di sekolah. Hemat listrik berarti menggunakan energi listrik dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan. Energi listrik gunakan menganut prinsip di mana dan kapan diperlukan saja. Gunakan energi listrik di mana diperlukan saja. Ini menyangkut konsep pemasangan alat listrik di sekolah, sedangkan kapan perlu saja berkaitan dengan efisiensi penggunaan listrik yang dibutuhkan. Iya, paragraf ketiga ganti Mbak Wahyu. Sakit. Ayo ngajar. Masih ke belakang, iya, masih pipis. Ya, ganti Mbak Tri. Ya, Bu. Ayo dibaca paragraf ketiga. Listrik hingga 10% terus dikampanyekan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM mulai dari lingkungan sekolah dasar lewat program penghematan 10% dan konservasi energi hingga ke sekolah diyakini berkontribusi besar dalam menekan laju konsumsi energi di tanah air. Baik, paragraf keempat ganti Mbak Zahra. Iya, Bu. Dipilihnya sasaran
sasaran di lingkungan sekolah karena pemberian edukasi pengenalan tentang pentingnya upaya penghematan energi sejak usia dini, sehingga setelah mereka tumbuh besar akan memiliki sikap dan perilaku yang lebih ramah dan peduli berhemat dengan penggunaan energi listrik yang tidak berlebihan. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi ini tadi, silahkan kalian tuliskan informasi penting dari setiap paragraf bacaan tadi ke dalam LKPD yang sudah Ibu share di WA Group tadi malam ya. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan masukkan dalam bagan-bagan ini paragraf 1, paragraf 2, 3, dan seterusnya. Nanti kita presentasikan setelah 15 menit pengerjaan ini. Pre-memory. Baiklah anak-anak, mari kita presentasikan hasil diskusinya ke dalam Gimit ini ya. Ya, kelompok 1 diwakili Mas Teguh. Informasi penting apa yang terdapat pada paragraf 1, Mas Teguh? Ya, bentar Bu, saya tak lihat catatan saya dulu, bentar nggih. Ya. Paragraf 1. Ya. Berisi tentang Topik umum atau pernyataan umum banyak sekali manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oh iya, betul sekali. Mungkin ada jawaban lain dari kelompok lain? Sama semua? Sama, Bu. Pinter, 100 anak-anak. Iya, pinter. Baik, paragraf kedua, ayo dipresentasikan oleh kelompok 2. Mbak Tri? Mbak Tri Wahyuni? Triwulandari, Bu. Oh iya, Mbak Triwulandari. Di mana ini? Masih ke kamar mandi mungkin, Bu. Oh iya, Mbak Titin saja ya paragraf kedua. Coba dipresentasikan hasilnya. Paragraf 2 berisi tentang apa, Mbak? Deretan penjelas, Bu. Betul sekali. Informasi penting yang terdapat dalam paragraf kedua tadi apa, Mbak Titin? Ketersediaan energi listrik semakin terbatas karena penggunaannya semakin hari semakin bertambah. Bagaimana kelompok lain? Sudah betul? Oh, sangat betul sekali, Bu Guru. Oh, betul sekali. 100 buat kelompok 2. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan dipresentasikan paragraf ketiga. Ayo Mbak Wahyu. Oh, belum kembali dari kamar mandi. Oh iya, Mbak Ninin, ayo coba dipresentasikan kelompok 3. Iya, Bu Guru. Berisi tentang apa paragraf ketiga tadi, Mbak Ninin? Deretan penjelas, Bu. Iya, masih dalam deretan penjelas, nggih. Ayo, informasi penting yang terdapat pada paragraf 3 apa, Mbak Ninin? Gerakan hemat listrik terus dikampanyekan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mulai dari lingkungan sekolah dasar. Iya, bagaimana teman-teman yang lain? Betul sekali, sudah betul? Jawaban dari kelompok 3? Betul sekali, 100 buat kelompok 3. Iya, yang terakhir, paragraf keempat, berisi tentang apa tadi anak-anak? Iya, coba Mbak Zahra. Berisi tentang kelompok kesimpulan. Paragraf 4 berisi tentang kesimpulan. Betul sekali. Informasi yang terdapat pada kesimpulan dari paragraf keempat apa Mbak Zahra? Dipilihnya sasaran di lingkungan sekolah dasar karena pemberian edukasi, pengenalan tentang pentingnya upaya hemat energi listrik harus ditanamkan sejak dini.
Iya, 100 buat Mbak Zahra. Anak-anak kok sudah lemas ya sepertinya. Ayo yang semangat. Nah, bila Bu Ratna nanti bilang semongko, maka anak-anak menjawab semangat karena Allah. Oke? Semangat. Ya, Bu. Semangat sampai Bu. Oke, the best semua pokoknya murid-murid Bu Ratna. Iya, kita lanjut. Nah, karena teks tadi berisi tentang hemat listrik, jadi kita harus melakukannya dengan berbagai cara karena peran listrik itu sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini. Hampir semua kegiatan kita itu bersumber dari listrik. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang terjadi jika kita tidak menghemat listrik, anak? Bayar listriknya Ayo, mahal, Bu. apa yang akan terjadi jika kita itu boros listrik? Bayar listriknya mahal, Bu. Selain bayarnya listrik mahal, apalagi jika sumber listrik kita habis, maka akan terjadi apa, anak-anak? Pemadaman, enggak, betul sekali. Kalau listriknya habis, maka akan padam. Sering terjadi pemadaman bergilir seperti itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tayangan berikut ini. Nah, kita simak dulu bersama-sama. Nggak ada suaranya, Bu. Sebentar, G. Sudah full loh ini volumenya sebenarnya. Volume laptopnya. Sudah sudah bisa terdengar? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada kedengaran, Bu. Bu Retna kasih linknya aja biar teman-teman buka sendiri aja, Bu. Oh iya, baik. Baik. Saya masukkan ke dalam chat sini, nggih. Nah, ini nanti ya dibuka sendiri-sendiri ya. Ya, anak-anak. Nah, dari video ini tadi ditayangkan dampak-dampak dari pemadaman energi listrik, diantaranya produksi menjadi berhenti atau produksi apapun menjadi terhenti karena listrik mati, nggih. Yang kedua, penjual ikan-ikan itu juga mengalami kerugian karena banyak ikannya yang mati. Yang ketiga, pom-pom pun juga ikut tidak beroperasi karena pemadaman listrik. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan dengan pemadaman listrik secara besar-besaran, maka akan mengakibatkan lumpuhnya perekonomian dunia. Baik, anak-anak. Kemarin Ibu kan sudah menyampaikan bahan-bahan dan alat yang harus kalian siapkan untuk pembelajaran ini nanti dalam melakukan percobaan cara menghemat energi listrik. Ya kan? Sudah siap semua bahan dan alatnya, anak-anak? Siap. Alhamdulillah. Baik, untuk itu kita lihat di LKPD. Nih, dalam LKPD kalian
Bacalah secara teliti langkah-langkah membuat percobaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Nih, langkah-langkahnya. Buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri, letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Setelah kalian melakukan ini nanti, jawab pertanyaan. Nih, ya, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Yang kedua, lampu mana yang paling hemat energi? Mengapa? Jelaskan. Paham nggih anak-anak? Sudah paham kegiatannya nanti? Iya. Lakukan percobaan kalian sesuai petunjuk yang ada nggih. Kemudian tuliskan hasil percobaan kalian tadi ke dalam tabel yang sudah tersedia di bawah ini, nggih. Nah, apabila sudah selesai, silahkan salah satu dari anggota kelompok untuk mengirim pekerjaan tadi ke WA grup. Cukup salah satu saja yang mengirim, tidak usah semua anggotanya mengirim, salah satu saja dari perwakilan setiap kelompok. Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Bu? Iya, Ibu tunggu sampai jam 4 sore, nggih? Iya. Tadi mengerti? Mengerti, Bu Guru. Baik, pinter sekali. Nah, di sini untuk mengukur hasil belajar kalian pada materi ini, silahkan kalian buka link evaluasi dari Google Form yang sudah Ibu share ke dalam WA grup kalian. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan evaluasi tersebut, akan muncul nilai secara otomatis di situ, nggih. Silahkan dikerjakan secara mandiri, jujur. Nanti hasil skor terakhirnya dikirim ke Ibu ya. Coba jujur dengan sekali pengerjaan saja. Paham anak-anak? Itu sudah di-share tadi malam sama Ibu. Berikut modul-modulnya tadi malam itu loh. Sudah ada semua toh? Nah. Iya. Nah, bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini anak-anak? Senang, Bu Guru. Senang, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama setelah hitungan ketiga. Baik, 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, gembeleng, nyunggi, nyunggi, wakel, gembelengan, dan seterusnya. Iya, terima kasih. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Mas Teguh, silahkan dipimpin kembali untuk berdoa pulang. Ya, baik, Bu. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Iya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa kembali belajar bersama lagi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran besok. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.